Sama seperti kita memberikan kasih sayang gitu. Kalau bahasanya beda, belum tentu anak paham, nggak nyambung. Mereka nggak ngerti kalau ini adalah tanda kita sayang kepada mereka. Jadi, saya tuh sering melihat ya, dan saya yakin sebenarnya, kebanyakan orang tua itu pasti sayang sama anaknya. Jarang ada yang bilang, aku emang gak sayang sama anak saya gitu. Itu kan jarang ya, itu sesuatu fenomena yang berbeda gitu. Tapi kalau pada umumnya pasti semua orang tua itu sayang sama anaknya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah si anak merasa dia disayang? Karena merasa disayang dan tahu disayang itu berbeda Bapak Ibu. Gini, sejak kecil kan kita diajarin ya ada namanya golden rules. Lakukan kepada orang lain seperti kamu ingin diperlakukan, ya enggak? Nah, sebenarnya nggak ada yang salah dengan golden rule ini. Tapi terkait dengan menunjukkan kasih sayang, ternyata hal itu sebenarnya nggak cukup loh Bapak Ibu. Kita tuh perlu melakukan lebih lagi. Kita perlu melakukan extra mile, baik terhadap pasangan maupun terhadap anak. Extra mile gimana maksudnya? Kita perlu menunjukkan kasih sayang itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi apa yang cocok buat mereka, apa yang bisa benar-benar membuat mereka merasa disayang. Jadi kita bukan hanya do unto others like you want others do unto you, tapi we need to give love to others in the way that works best for them. Jadi apa yang membuat mereka disayang. Nah, senangnya adalah saya ketemu dengan ada yang namanya love language for kids. Nah, ini dikemukakan oleh Gary Chapman. Gary Chapman ini adalah seorang konselor pernikahan. Dia menulis buku tentang 5 love language dan bersama dengan Ross Campbell, dia menulis buku 5 love language for children. Jadi bahasa kasih untuk anak-anak. Kenapa kita perlu belajar tentang bahasa kasih ini? Karena salah satu emotional needs yang paling dalam untuk setiap orang, termasuk anak-anak kita, adalah merasa disayang, merasa dikasihi. Dan untuk orang merasa dikasihi, seperti yang tadi saya bilang ya, tentunya kita perlu bicara dengan bahasa yang dimengerti sama mereka. Ibaratnya gini, misalnya saya ngomong nih pakai bahasa lain ya, misalnya, ik geef 100.000 rupiah voor de eerste persoon die zijn of haar naam in de chatroom schreef. Misalnya gitu. Ada yang ngerti nggak? Kemungkinan kalau yang nggak ngerti diem aja kan. Padahal saya ngomong loh, saya akan kasih 100.000 rupiah untuk yang langsung komen di sini. Nah, kan kalau nggak nyampe, ya udah diem aja, nggak ada rasa apa-apa. Sama seperti kita memberikan kasih sayang gitu. Kalau bahasanya beda, belum tentu anak paham, nggak nyambung. Mereka nggak ngerti kalau ini adalah tanda kita sayang kepada mereka. Dan setiap anak itu unik. Adik sama kakak bisa aja punya bahasa yang beda. Misalnya, si kakak tuh senangnya dipeluk. Tapi kalau dikasih hadiah, ya biasa aja. Gitu. Tapi si adik, kalau dikasih hadiah langsung berbinar-binar matanya. Cuing-cuing gitu. Langsung yang, I love you mama, thank you papa. Misalnya kayak gitu. Jadi beda ya. Feeling love sama knowing love itu beda. Nah, bahasa kasih ini bisa membantu kita untuk melihat bahasa kasih apa ya yang lebih cocok sama anak saya, gitu. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa anak yang terpenuhi kebutuhan dasar emosionalnya itu merasakan kehangatan, kasih sayang dari orang tua, itu memiliki dampak jangka panjang yang positif. Jangka panjang positif gimana? Mereka tumbuh sehat secara emosional. Mereka punya pandangan yang positif terhadap diri mereka. Dan mereka juga percaya diri. Serta dia lebih sedikit mengalami masalah psikologis dan perilaku ke depannya. Makanya sangat penting untuk kita bisa menunjukkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Ikuti terus media sosial Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.